Petugas damkar Kota Bogor mengevakuasi seorang wanita wisatawan yang diduga kesurupan usai pulang berwisata di Pantai Sawarna, Lebak, Banten. Bahkan, korban sempat meludahi petugas saat akan ditangani. Kejadian ini terjadi setelah korban diduga kelelahan akibat menempuh perjalanan jauh dan hendak pulang menuju Tangerang. Tiba-tiba, korban seperti tak sadarkan diri sambil menangis histeris. Usai dilakukan penanganan selama 15 menit, petugas bisa menyadarkan korban hingga bisa melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Video korban yang diduga kesurupan ini pun viral. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seru. Maju! Pantang mundur sebelum ada nyawa. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan kamera CCTV merekam seorang pemuda yang ikut tawuran terjatuh lalu dikeroyok hingga dianiaya dengan senjata tajam berkali-kali oleh lawannya. Akibat tawuran ini dilaporkan satu orang RAK tewas, sementara 4 lainnya harus dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya. Usai kejadian, polisi mengamankan beberapa pelaku tawuran yang diduga dipicu saling ejek di media sosial. Sementara itu, aksi tawuran membuat warga takut dan khawatir kena sasaran para pelaku. Polisi menyiagakan tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Utara untuk memantau jika terjadi tawuran susulan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam 5 pelaku curanmor menggasak 2 motor penghuni kos-kosan di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pelaku berboncengan 2 sepeda motor langsung merangsek ke garasi dengan merusak gembok pagar. 3 pelaku memantau situasi dan 2 lainnya mengambil motor yang terparkir. Hanya hitungan detik 2 motor dibawa kabur pelaku. Penjaga kosan mengaku pencurian terjadi saat dirinya tertidur dan tidak mendengar suara pelaku masuk. Penjaga baru terbangun pada pukul 3 dini hari dengan kondisi pintu utama terpalang bambu dan kondisi gembok pagar sudah rusak. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Cikupa dan berharap pelaku segera dibekuk. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Ntar pintu jangan dia tutup-tutup. Nih, awas ya. Ini semua udah ditangani nih sama dari Polsek. Warga berupaya menghakimi 2 pengamen yang hendak dievakuasi polisi di Desa Sukabudi, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi yang dibantu kepala desa setempat sempat kewalahan meredam aksi warga. Sebelumnya kedua pelaku mengamen di depan sebuah warung. Saat pemilik warung lengah, pelaku mengambil telepon genggam yang sedang ditambah daya di etalase. Aksi pelaku diketahui tetangga korban yang memantau gerak-gerik. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya bisa ditangkap warga beberapa ratus meter dari lokasi kejadian. Sebelum ditangkap, mereka sempat membuang telepon genggam korban ke sebuah kandang ayam. Terus tiba-tiba pas berhenti, saya udah mau keluar, ada saksi ngeliat dari kamar pintu depan situ, udah ngintipin dari situ, udah gerak-geriknya udah curiga. Pas itu dia lari ke sini, dia kayak ngambil sesuatu. Pas saya balik ke sini, ngeliat casan HP saya udah copot. Selain mengamankan kedua pelaku dan telepon genggam hasil curian, polisi juga mengamankan sebuah kunci letter T milik pelaku. Kasus pencurian ini kini ditangani anggota kepolisian sektor Tambelang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri ditangkap karena menjadi komplotan curanmor yang meresahkan di Palmerah, Jakarta Barat. Sementara di Jagakarsa, Jakarta Selatan, 2 pelaku jambret ponsel bocah ditangkap. Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri sepeda motor di Jalan Haji Senin, Palmerah, Jakarta Barat.
Setelah dilaporkan korban, polisi langsung menyelidiki kasus curanmor ini. 5 pelaku kemudian ditangkap di 2 lokasi, yakni Jalan KS Tubun Slipi Palmerah dan Slengseng Kembangan Jakarta Barat. Dari 5 pelaku, 3 orang merupakan residivis kasus pencurian motor dan pencurian dengan kekerasan. Sementara 2 orang lainnya pasangan suami istri yang berperan sebagai penadah sepeda motor curian. Dari tangan ke-5 pelaku, petugas mengamankan barang bukti kunci letter T dan 3 sepeda motor curian. Berdasar dari petunjuk awal tersebut, petugas berhasil mengamankan pelaku di Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat. Demikian. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku. Kelima pelaku kini dijerat pasal tentang pencurian dan penadah kendaraan curian dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua pelaku jambret ponsel, FH dan MVH, digelandang ke Polda Metro Jaya. Keduanya pun hanya tertunduk akibat perbuatannya menjambret ponsel milik bocah berusia 8 tahun di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap di lokasi yang sama, yaitu di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku sempat kabur ke kawasan Parung, Bogor. Di sana mereka menggadaikan HP hasil kejahatan senilai Rp700.000 dan uangnya digunakan untuk bermain judi online. Setelah pelaku ini berhasil mengambil handphone korban, berikutnya pelaku ini sambil tertawa dengan merasa seolah-olah puas dengan hasil kegiatan yang mereka lakukan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Henry Sayangbati, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga dan sopir pribadi nekat curi uang majikannya senilai Rp800 juta di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Kelapa Gading, 3 ART babak belur dianiaya majikannya. Polisi membawa G 28 tahun menuju ruangan penyidik unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan sopir pribadi ini ditangkap bersama seorang asisten rumah tangga, K, 52 tahun, karena bersekongkol mencuri uang majikan senilai Rp800 juta. Kasus pencurian terbongkar setelah korban TJL mengaku sering kehilangan uang di dalam berangkas. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pencurian dilakukan kedua pelaku. Pelaku mengaku sudah beraksi sebanyak 10 kali dalam 1 tahun. Jadi pada saat kosong, rumah itu kosong, dia masuk ke kamar, kan seperti biasa tugas RT mungkin dia membersihkan kamarnya ya, kamar majikannya. Lalu ya karena dia sudah pernah tahu dan dia melihat kunci dari tersebut dibuka, lalu diambil kunci tersebut dan dia sampaikan minta tolong ke supir untuk menukarkan. Lalu hasilnya itu mereka. Kedua pelaku mengaku uang curian digunakan untuk membeli minibus, emas, dan selebihnya dikirim ke keluarga di kampung. Keduanya pun dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 3 asisten rumah tangga menjadi korban penganiayaan majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketiga ART tampak ketakutan dan ditemukan luka di bibir akibat penganiayaan. Penganiayaan terungkap setelah 1 di antara 3 korban kabur dan melapor ke warga hingga diteruskan ke Polsek Kelapa Gading. Usai menerima laporan, polisi datang dan mengamankan 3 korban. Ketiganya mengaku sudah berulang kali dianiaya pelaku dengan cara dipukuli hingga ditendang. Ya hal sepele loh Pak, namanya ya. Misalnya? Ya kayak salah diomongin, langsung dia marah. Marahnya tuh nggak umum loh. Kekerasan banget. Mbak udah berapa lama kerja di sini? Kalau saya baru tanggal 7 kemarin masuk, tapi udah trauma saya Pak. Selain ketiga korban, polisi juga mengamankan pasangan suami istri AP dan AM yang diduga sebagai pelaku penganiayaan ketiga asisten rumah tangganya. Kasus ini ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi.
Polisi kembali menangkap satu pelaku kasus penggelapan mobil disertai pembunuhan di res area tol Tangerang Merak awal Januari silam. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, dua pelaku curanmor babak belur usai terpergok saat beraksi. Polisi telah menangkap 4 pelaku yang terlibat kasus pembunuhan bos rental mobil di tempat berbeda di wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya. 4 orang yang ditangkap masing-masing berinisial IS, AS, IM, dan HR. Mereka pun langsung ditetapkan sebagai tersangka, sementara 1 orang lainnya masih buron. Dari keterangan polisi, para pelaku memiliki peran berbeda-beda dalam kasus penggelapan mobil dan pembunuhan korban. Dan saudara IM, kami lakukan upaya pengungkapan di daerah Tangerang dan lanjut lagi kepada saudara HR pun di daerah Kota Serang. Perannya sebagai apa, Pak? Semua di dalam rangkaian dugaan tindak pidana pasal sangkaan 372. Sebelumnya, Ilyas Abdurrahman, pemilik rental mobil, memergoki aksi pelaku penggelapan di res area kilometer 45 Jayanti, Kabupaten Tangerang. Bersama temannya, ia mengamankan 1 dari 3 pelaku penggelapan mobil yang sedang istirahat. Namun saat rekannya akan ditangkap, 2 pelaku lainnya melepas tembakan. Akibatnya korban Ilyas Abdurrahman tertembak di bagian dada. Sementara rekannya, Ramli, terkena di bagian kanan perut. Melihat korban tewas, pelaku penggelapan mobil melarikan diri dengan membawa 2 mobil, 1 diantaranya mobil rental. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Maling, ya. Pelaku pencurian sepeda motor ini menangis saat tertangkap warga hendak mencuri sepeda motor di Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sementara 1 pelaku lainnya berhasil diamankan dan jadi bulan-bulanan warga. Pelaku selanjutnya diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, 2 pelaku hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di depan salah satu toko milik warga. Namun aksinya terpergok warga hingga diteriaki maling. Pelaku pun langsung kabur. Meski sempat lolos dari kejaran, pelaku akhirnya berhasil ditangkap saat bersembunyi di kandang kambing milik warga. Suara yang mencurigakan sehingga dia keluar toko, didapat seseorang yang berupaya untuk mencuri kendaraannya. Sehingga diteriak maling, dia lari dan dikejar. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi melaporkan. Polisi gerebek balap liar di Bangkalan, Jawa Timur yang disiarkan langsung di media sosial. Selanjutnya di Lintasan Yusian. Aksi ugal-ugalan ratusan pemuda melakukan balap liar terjadi di Jalan Raya Tanjung Bumi, Bangkalan. Mirisnya aksi ini disiarkan langsung melalui media sosial TikTok. Bahkan dengan arogan, mereka menutup jalan agar kendaraan lain yang akan melintas tak bisa lewat. Suasana berubah mencekam saat polisi menggerebek dan membubarkan aksi balap liar, hingga sebagian pelaku kocar-kacir. Polisi mengamankan 1 remaja yang membawa senjata tajam dan sempat melakukan perlawanan. Bahkan, akibat aksi brutal para pelaku, seorang petugas terluka akibat ditabrak. Total ada 39 sepeda motor diamankan polisi dan 18 telah teridentifikasi. Polisi mengimbau pemilik motor bisa mengambilnya kembali dengan syarat harus membawa surat-surat kendaraannya masing-masing. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Nasimun, seorang lansia ini tergeletak tak berdaya usai terjatuh dan dianiaya warga negara asing di Pangandaran, Jawa Barat. Istri korban pun histeris, sementara sejumlah warga bersitegang dengan pelaku serta keluarganya. Peristiwa bermula saat korban dan istrinya tengah berkendara menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba sebuah mobil keluar dari gang, membuat korban berusaha menghindar hingga menyenggol motor yang tengah diduduki anak seorang WNA. Korban dan istrinya pun terjatuh.
Namun bukannya membantu, pelaku malah menghampiri dan menginjak kepala korban yang tengah terkapar hingga helm korban pecah. Aksi tersebut mengundang warga sekitar dan terlibat cekcok. Beruntung polisi yang tiba bisa mencegah aksi main hakim sendiri. Kan saya dibonceng sama suami saya, lewat mau pulang kan Pak. Terus ada motor di sisi jalan depan rumah itu yang bule itu ya, agak ke tengah dikit. Terus ada mobil dari sana arah lawanan gitulah. Terus suami saya nyenggol setang itu Pak, rubuh bareng, saya juga rubuh. Suami saya mau nulungin anaknya, kalau ditojokin, dijejak pakai kaki. Usai mendapat perawatan, korban sudah pulang ke rumahnya, sementara pihak keluarga menolak ajakan damai dari pelaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, berdalih butuh uang untuk pulang kampung, seorang pria curi kotak amal masjid di Malang, Jawa Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, pencuri kambuhan babak belur dihakimi massa usai curi komputer jinjing. Warga mengepung seorang pria yang diduga pelaku pencurian kotak amal di salah satu masjid di kawasan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Ia nyaris jadi bulan-bulanan warga yang memergokinya. Beruntung polisi segera datang dan membawanya ke kantor polisi. Sebelumnya aksi pria 27 tahun ini sempat terekam kamera CCTV. Ternyata bukan hanya sekali, aksi pencurian itu sudah dilakukannya 3 kali. Kepada polisi, ia mengaku mencuri karena butuh uang untuk pulang kampung. Jadi masjid yang pernah disatroni oleh yang bersangkutan ini, tersangka, itu mau ketiga kalinya. Tapi sebelum itu dia masuk ke lokasi masjid yang terakhir di wilayah Sukun, lagi mau ke kamar mandi, ternyata dari warga menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah masuk yang diindikasi sebagai pelaku tindak pidana 363, langsung disergap. Pelaku ternyata juga residivis kasus pencurian sepeda motor pada 2023 silam. Ia pun kembali masuk jeruji dan terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. WH, pelaku pencurian ini babak belur diamuk massa usai diamankan sejumlah mahasiswa dan warga di salah satu asrama mahasiswa di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Sebelumnya, pelaku kedapatan mencuri komputer jinjing di salah satu kamar mahasiswa. Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku ke Mapolsek. Dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi seorang diri dengan modus sebagai pemulung. Selain itu, pelaku mengaku telah beraksi di 2 lokasi berbeda, sementara hasil curian dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Kini pelaku bersama barang bukti komputer jinjing diamankan di Mapolsek Taman Lantrea. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 5 orang terluka dalam kebakaran yang melalap 6 rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga kebakaran akibat ledakan tabung gas. Api berkobar menghanguskan 6 rumah kontrakan di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kebakaran ini terjadi diduga akibat ledakan tabung gas di salah satu rumah. Sebanyak 5 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam upaya pemadaman, petugas terpaksa menggunakan tangga karena kesulitan akses masuk. Peristiwa kebakaran ini menyebabkan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang alami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dari gas LPG, salah satu kontrakan Pak Iwan, kemungkinan bocor. Karena saya dapat kabar dari tetangga, api sudah menjalar ke atap kontrakan. Api akhirnya padam setelah 1 jam upaya pemadaman. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sejumlah warung dan gerobak PKL rusak diterjang angin puting beliung di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, heboh ribuan ikan jenis luntar terdampar di pantai.
Angin puting beliung menerjang kawasan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Pusaran angin awalnya terlihat di atas waduk, kemudian bergerak menyapu sejumlah warung dan gerobak kontainer milik para pedagang hingga porak-poranda. Karena kuatnya tiupan angin, satu gerobak dagangan terhempas masuk ke sungai. Angin juga merusak papan reklame berukuran besar dan menumbangkan sejumlah pohon. Kejadian itu sempat membuat panik warga. Sang-sang itu pada terbang, atap-atap itu pada terbang, kontainer itu pada jatuh semua. Lama nggak Mbak? Ya sekitar 10 menitan. Terus apa aja itu yang jatuh? Kontainer sama yang Kanopi BCP itu? Kanopi BCP itu terbang semua. Terang mau pulang, terus malah angin itu toh Pak, terus kita langsung lari. Lari ke sana, gitu. Lari di depan pintu keluar. Anginnya kenceng ya Mbak ya? Gimana Mbak? Muser-muser gitu atau? Muser kayak puting beliung seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun 2 orang pedagang terluka akibat tertimpa atap seng hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatah Ramanta, Anyus melaporkan. Iba munggah. Ketiban rejeki tak terduga. Warga antusias berebut ikan jenis lemuru yang terdampar di sepanjang pantai Grajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Fenomena ikan tiba-tiba naik ke daratan sontak jadi rebutan warga nelayan. Bahkan saking banyaknya ikan membuat warga kewalahan mengumpulkannya. Seorang nelayan bisa mengumpulkan 1 kuintal lebih ikan. Yang nyari ikan itu, yang ngambilin ikan itu banyak? Banyak, nelayan-nelayan banyak. Maksudnya habis kerja cari ikan, dia tuh ada ikan ngambur bisa ngambilin. Dari laut turun ke pinggiran, minggir sendiri. Fenomena kawanan ikan naik ke daratan ini pernah terjadi pada tahun 1994 silam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Pelaku pencurian mobil modus duplikat kunci digerebek polisi di Pasuruan, Jawa Timur. Lintas iNews Siang segera kembali. Polisi menyergap mobil curian yang hilang di alun-alun kota Pasuruan. Namun pelaku pencurian melarikan diri. Meski polisi sudah mengeluarkan tembakan peringatan, polisi pun segera mengejar para pelaku. Sebelumnya, mobil dicuri saat pemilik sedang sholat. Diduga pelaku memiliki kunci duplikat karena dengan mudah membawa kabur mobil curian. Nah, setelah kita dalami ternyata kunci tidak dirusak. Pelaku sudah kita lihat dengan beberapa CCTV yang ada di sekitar alun-alun. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan melakukan pengungkapan. Mobil telah diamankan di Polsek Purworejo, sementara polisi masih memburu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang dan sudah diketahui identitasnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tim gabungan Jatan Ras Polda Sumatera Utara dan Satreskrim Polrestabes Medan menangkap anggota komplotan perampok bersenjata di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Berselang sehari kemudian tim gabungan menangkap pelaku lain di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di tempat ini polisi menemukan berangkas yang terkubur di sebuah lahan kosong. Berangkas dicuri para pelaku dalam aksi terakhir mereka di sebuah rumah mewah di Kabupaten Deli Serdang. Isinya perhiasan dan uang senilai 1 miliar rupiah. Dari 8 pelaku, 7 orang ditangkap, salah satunya pecatan anggota TNI. Sedangkan 1 pelaku lain yang diduga otak komplotan masih buron. Kemudian senjata api itu juga digunakan di tempat lain, di Lampung. Bahkan kalau di Lampung itu informasi ada sekitar 20 kilo emas. Ya, tapi itu Lampung peristiwanya. Yang di sini ada beberapa emas, kemudian beberapa uang dan lain sebagainya. Tadi sudah dilakukan. Nanti Kasat Reskrim mungkin menjelaskan lebih. Sebelum beraksi, para pelaku memilih sasaran secara acak dengan bermodalkan ulasan kondisi lokasi yang jadi target melalui pencarian di internet. Dalam kasus ini, selain mengamankan pelaku dan berangkas curian, polisi juga menyita 2 pucuk pistol rakitan
dan pistol berbentuk pena. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.